Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur saja luar biasa menginspirasi dari literatur sejarah Islam. Kita kan sering banget ya mendengar tentang ketangguhan fisik atau strategi dakwah Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita akan melihat fondasi lain yang nggak kalah krusialnya, yaitu sistem dukungan emosional dan ketahanan mental beliau. Kita bakal mengeksplorasi bagaimana para istri Nabi, Ummahatul Mukminin, berperan sangat vital sebagai penopang yang konsisten di masa-masa awal peradaban Islam. Coba deh, kita posisikan diri kita sejenak. Bayangkan Anda membawa sebuah gagasan kebenaran, tapi Anda justru menghadapi penolakan. Gak cuma dari 1-2 orang, tapi dari seluruh penduduk kota. Gak cuma ditolak, tapi juga dicaci dan diboikot. Beban psikologis dari situasi kayak gitu pasti sangat amat berat kan? Ketika dunia luar begitu keras memusuhi, kemana Anda bakal pulang buat cari kedamaian? Nah, inilah realitas intens yang harus dihadapi oleh sang utusan di awal-awal masa dakwahnya. Kita masuk ke bagian pertama, tahun kesedihan sang utusan dan beratnya beban di awal masa dakwah. Ini membawa kita pada satu periode sejarah yang sangat krusial yang dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Lini masa ini benar-benar memperlihatkan pukulan beruntun yang luar biasa. Coba kita bayangkan ini seperti pilar-pilar raksasa yang menopang sebuah bangunan, lalu tiba-tiba runtuh satu persatu. Pertama, wafatnya sang paman Abu Thalib yang selama ini jadi pelindung fisik dari kebrutalan elit Quraisy. Hanya berselang beberapa bulan, beliau kehilangan Khadijah, istri sekaligus sandaran emosional terbesarnya. Dan dalam keadaan masih berduka, beliau pergi ke Taif untuk mencari dukungan, tapi justru mendapat penolakan yang sangat ekstrim. Runtuhnya pilar fisik dan emosional di waktu yang hampir bersamaan ini adalah ujian yang teramat berat. Lanjut ke bagian kedua, Khadijah radhiyallahu anha sebagai penopang awal dakwah dan fondasi perteduhan. Poin krusialnya itu tergambar sangat jelas dari kutipan ini. Bertahun-tahun setelah Khadijah tiada, Rasulullah SAW tetap mengenangnya dengan penuh cinta yang mendalam dan berkata, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Ia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Kesetiaan tanpa syarat persis di saat seluruh dunia menentang. Inilah esensi sejati dari seorang penopang jiwa kan?" Nah, mari kita lihat lebih dekat pengorbanan beliau ini. Balik ke momen turunnya wahyu pertama di Gua Hiro, saat Nabi pulang dalam keadaan gemetar dan bingung menghadapi pengalaman supranatural yang begitu berat, Khadijah lah yang langsung menyelimuti dan menjadi tempat perteduhan pertamanya. Dan ingat ya, Khadijah ini bukan wanita sembarangan. Beliau adalah bangsawan, pebisnis sukses yang memegang 2/3 kekayaan kota Mekah. Tapi, beliau rela merelakan semuanya. Ia adalah orang pertama yang beriman dan menguras habis hartanya demi umat Islam yang bertahan kelaparan saat diboikot di sebuah lembah selama 3 tahun penuh. Dari lembaran sejarah ini, ada satu detail yang jujur saja sangat mengharukan. Menjelang akhir hayatnya, kekayaan Khadijah itu benar-benar habis tak bersisa. Baju yang beliau kenakan bahkan punya 83 tambalan. Ketika beliau merasa sudah nggak punya materi apa-apa lagi untuk diberikan, beliau sempat berpesan kalau seandainya beliau meninggal dan perjuangan dakwah ini belum selesai, jadikanlah tulang belulangnya sebagai jembatan untuk terus melanjutkan dakwah. Pengorbanan yang benar-benar tanpa batas. Sekarang, kita bergeser ke bagian ketiga. Aisyah radhiyallahu anha, kecerdasan sang pewaris ilmu yang membangun warisan di Madinah. Saat fase perjuangan dakwah bergeser dari Mekah ke Madinah, kebutuhan dakwahnya pun ikut berubah. Kalau di Mekah kita melihat sosok Khadijah sebagai perisai finansial dan emosional di tengah tekanan yang keras, nah di Madinah, Aisyah hadir dengan peran yang berbeda namun sama pentingnya, yaitu sebagai pusat ilmu dan fatwa. Beliau memastikan ajaran Islam terekam kuat untuk generasi masa depan. Keduanya ini ibarat pilar kembar yang saling melengkapi dalam satu misi peradaban yang besar. Coba lihat angka ini, 2.210. Luar biasa masif bukan? Ini adalah jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Berkat kecerdasannya yang tajam dan kedekatannya secara emosional dan intelektual dengan Nabi, Aisyah mampu menyerap ribuan ajaran, hukum, dan kebiasaan sehari-hari untuk kemudian diwariskan kepada dunia. Beliau ini ibarat sebuah perpustakaan hidup. Dan kecemerlangan Aisyah itu nggak cuma berhenti di sekadar menghafal sabda. Beliau adalah rujukan utama bagi sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab saat mereka menemui jalan buntu dalam masalah fikih atau hukum waris. Lebih takjub lagi, ilmunya melampaui urusan agama. Aisyah juga sangat menguasai ilmu kedokteran, tafsir, sampai sastra dan silsilah bangsa Arab. Beliau benar-benar menjadi benteng intelektual yang menjulang tinggi bagi peradaban Islam awal. Kita masuk ke bagian keempat. Istri Nabi sebagai benteng kekuatan mental dan tempat perteduhan dari permusuhan.
Kalau kita perluas sudut pandangnya, rumah tangga Rasulullah ini memainkan fungsi mutlak sebagai zona aman. Ini relevan banget dengan pemahaman kita hari ini soal kesehatan mental dan bahaya burnout. Sehebat dan setangguh apapun seseorang di ranah publik menghadapi tekanan yang keras, mereka mutlak membutuhkan sebuah rumah yang damai untuk kembali dan memulihkan energi. Dukungan domestik inilah rahasia di balik ketahanan publik yang sangat luar biasa dari sang utusan. Dari literatur yang kita bahas, sistem ketahanan mental ini bekerja lewat 3 pilar kokoh. Pertama, validasi emosi saat krisis, persis seperti Khadijah yang meyakinkan Nabi bahwa Tuhan tidak akan pernah menghinakan orang baik. Kedua, solusi taktis dari pasangan, contohnya seperti kecerdasan Ummu Salamah dalam peristiwa Hudaybiyah yang menyelamatkan situasi secara brilian. Dan ketiga, rumah tangga itu sendiri sebagai tempat pulang yang menyerap segala kejutan psikologis dari dunia luar, sebuah benteng berlapis. Mempelajari sejarah dan biografi keluarga Nabi itu bukan sekedar menghafal nama-nama ya. Ini adalah momen untuk menemukan cetak biru nyata tentang manajemen krisis, tentang empati, dan pengorbanan. Sumber-sumber sejarah ini memvalidasi betapa sentralnya peran pemberdayaan yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin dalam menjaga kekuatan mental sang Rasul. Bagian kelima, teladan kesetiaan dan keteguhan, serta hikmahnya untuk kehidupan kita. Terus apa so what-nya buat kehidupan kita hari ini? Kisah mereka ini adalah inspirasi puncak untuk ketahanan psikologis kita di zaman modern. Pertama, kita belajar bahwa duka cita itu sama sekali bukan tanda lemahnya iman. Bayangkan, seorang utusan Tuhan saja melewati tahun kesedihan. Kedua, pasangan yang tepat adalah penopang jiwa terbaik saat dunia di sekitar kita seakan runtuh. Dan ketiga, kita diajarkan untuk tetap teguh dan konsisten merawat kebaikan, meskipun lingkungan sekitar acuh atau bahkan memusuhi. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, ada satu pertanyaan krusial yang ingin saya titipkan untuk kita renungkan bersama. Di tengah badai ujian hidup ini, sudahkah kita menjadi penopang jiwa bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang berjuang di jalan kebenaran? Ingat, kadang bukan pedang yang memenangkan pertempuran besar, tapi rasa aman dan kata-kata penengang di penghujung hari yang berat. Teruslah belajar dari sejarah, dan jadilah penopang kebaikan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.